Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kembali pada malam hari ini kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya sesuai dengan nas Almanak GKI, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel ke-7 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membaca satu ayat pada malam hari ini, kitab Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Malapetaka datang atas hai penduduk negeri, waktunya datang, saatnya tiba, hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu peribahasa yang sering kali kita dengar dalam kehidupan kita. Tak kenal maka tidak sayang. Kita mengenal Allah sebagai suatu pribadi yang mengasihi, pribadi yang menyayangi, pribadi yang mencukupkan, pribadi yang menyembuhkan dalam kehidupan kita. Namun bagaimanakah ketika suatu pribadi itu bertolak belakang dengan kenyataan kita? Apakah kita masih memandang dan memahami Allah sebagai pribadi yang maha pengasih? Nabi Yehezkiel pada masa itu menubuatkan suatu penderitaan, suatu malapetaka kepada bangsa Yehuda. Suatu penderitaan yang akan berlarut-larut terjadi kepada bangsa itu. Ketika kita membaca ini, apakah pandangan kita masih sama, yaitu Allah adalah maha pengasih dan penyayang? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah maha pengasih. Namun di sisi lain, Allah adalah maha kudus. Untuk menjaga kekudusannya, Allah mengeluarkan perintah-perintah yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Sebagai contoh, ketika Allah menciptakan Adam, Dia memberikan perintah kepada Adam bahwa semua buah-buahan makanan ini boleh dimakan oleh Adam kecuali pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Ketika Adam memakannya, Allah akan memberi sanksi, dia akan mati. Begitu juga hal-hal yang lain. Ketika Allah membuat peraturan, segala umat manusia harus mematuhinya. Jika melanggarnya, ada 3 hal yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan manusia. Pertama, Roh Allah akan keluar dari kehidupan manusia, karena tidak mungkin kekudusan bersatu dengan dosa. Yang kedua adalah ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh manusia itu sendiri, atau bangsa itu sendiri. Ketika Allah melarang jangan berzina, lalu ada orang yang melakukan perzinahan dan melakukan seks bebas, lalu dia terkena penyakit atau rumah tangganya berantakan. Itu bukan hukuman dari Allah atau takdir dari Allah, itu adalah konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Yang ketiga adalah hukuman dari Allah itu sendiri. Ketika Allah memberikan suatu perintah dan jika ada yang melanggarnya, harus ada sanksi. Sanksi itu harus dilakukan, karena jika Allah tidak melakukan apa yang telah dikatakannya, Allah tidak konsisten dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Allah memang pengasih, Allah itu kudus, tapi jangan lupa Allah itu adalah Allah yang adil. Itulah yang terjadi kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Ketika bangsa Yehuda melakukan pelanggaran apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan mereka, Allah memberikan hukuman kepada bangsa Yehuda, yaitu menyerahkannya kepada bangsa Babel. Allah pengasih, Allah kudus, tapi juga Allah adalah Allah yang adil. Itulah yang terjadi kepada bangsa Yehuda pada masa itu. Bukan Allah tidak pengasih dan penyayang, tapi Allah menunjukkan keadilannya supaya kekudusannya tetap terjaga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sekarang seringkali kita melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, tapi seolah-olah kita tidak menyadari atau menyangka bahwa Allah tidak pernah menghukum kita. Seperti yang dikatakan tadi, Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang pengasih, namun Allah juga Allah yang adil. Oleh kasih Allah yang maha besar itu, Dia mengaruniakan Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk menebus dosa kita, supaya Dia menanggung dosa-dosa kita dan menanggung hukuman yang harusnya kita terima dalam kehidupan kita. Namun apakah kita akan seenaknya berbuat dosa ketika ada yang menanggung dosa kita, ada yang menebus dosa kita dalam kehidupan ini? Ketika Allah melalui Yesus Kristus menebus kita, kita telah dimerdekakan oleh dosa. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, namun kita ada di atas dosa. Sehingga ketika kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, keinginan melakukan dosa itu akan dikalahkan oleh karunia
Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika karunia itu hadir dalam kehidupan kita dan kita tidak meyakini, tidak mempercayai, tidak mengimani karunia itu dalam kehidupan kita, dan kita terus melakukan dosa sampai pada akhirnya Allah tetap akan menghukum kita, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 2 ayat 16 yang berbunyi, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Allah itu Allah yang maha pengasih, Allah itu adalah Allah yang kudus, tapi jangan lupa Allah adalah Allah yang adil. Allah akan memperhitungkan segala yang kita lakukan dalam kehidupan ini, karena Allah itu kudus dan dosa kita tidak akan dapat bersatu dengan kekudusan Allah. Mari kita jalani kehidupan ini senantiasa berkenan dengan Allah. Kita jatuh dalam dosa, mungkin saja karena kita hidup di dunia, namun janganlah kita hidup di dalam dosa. Ketika kita berdosa, bertobatlah, karena Allah yang maha pengasih akan mengampuni kita. Mari kita tutup renungan kita pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah pengasih, Allah yang adil, kami mengucap syukur atas segala hal yang kami miliki. Untuk renungan pada malam hari ini, terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami mampu memahaminya dengan Roh Engkau yang kudus. Karena hanya dengan Roh Engkau lah yang kudus, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam. Mampukan kami untuk menyenangkan hati Engkau, mampukan kami untuk memuliakan nama Engkau. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.